Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, berjudul Hidup dengan Benar dan Saleh. Ayat intinya terdapat di dalam Titus 2 ayat 12 dan 13. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Hidup dengan Benar dan Saleh, sebagai persiapan untuk menerima warisan kita dan membuat kemajuan yang tetap dengan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, ciri orang-orang yang hidup dengan benar dan saleh adalah doa-doa mereka akan selalu dinaikkan demi gereja di saat para anggota sedang berlaku menurut cara dunia ini. Ragi kesalehan belum kehilangan seluruh kuasanya. Pada waktu di mana bahaya dan tekanan gereja paling besar, sekelompok kecil orang yang sedang berdiri dalam terang akan mengeluh dan menangis karena kekejian yang dilakukan di negeri ini. Tetapi yang lebih istimewa adalah bahwa doa-doa mereka akan naik demi gereja itu, karena para anggotanya sedang berlaku menurut cara dunia ini. Kedua, ciri orang-orang yang hidup dengan benar dan saleh adalah malaikat-malaikat Allah selalu melindungi mereka dan pedang pun akan terkulai tak berdaya saat orang-orang ingin membunuh mereka. Sementara orang-orang saleh meninggalkan kota-kota dan desa-desa, mereka dikejar oleh orang-orang jahat yang berusaha membunuh mereka. Tetapi pedang-pedang yang diangkat untuk membunuh umat Allah akan patah dan jatuh bagaikan sehelai jerami yang tak berdaya. Malaikat-malaikat Allah melindungi orang-orang saleh. Ketiga, ciri orang-orang yang hidup dengan benar dan saleh adalah sekalipun mereka teraniaya dan tertekan, tetapi tidak akan dibiarkan mereka binasa. Umat Allah yang saleh tidak akan bebas dari penderitaan. Tetapi sekalipun teraniaya dan tertekan, sementara mereka menderita kekurangan dan menderita kurangnya makanan, mereka tidak akan dibiarkan binasa. Keempat, ciri orang-orang yang hidup dengan benar dan saleh adalah kehidupan tabiat kesalehan mereka sudah mulai dibentuk di dunia dalam masa percobaan ini. Kalau engkau mau menjadi seorang saleh di surga, maka lebih dulu engkau harus menjadi seorang saleh di dunia ini. Ciri-ciri tabiat yang engkau sukai dalam hidup tidak akan berubah oleh kematian ataupun kebangkitan. Engkau akan bangkit dari kubur dengan watak yang sama seperti yang engkau tunjukkan di rumah dan di masyarakat. Yesus tidak mengubah tabiat pada waktu kedatangannya. Pekerjaan perubahan harus dilakukan sekarang. Kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita. Cacat-cacat tabiat harus disesali dan diatasi melalui rahmat Kristus. Dan tabiat yang sepadan harus dibentuk selagi dalam masa percobaan ini, agar kita dilayakkan untuk istana yang di atas. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.